Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Mustika. I'm from English Education A 2019. And hello everyone. Today we will discuss about transactional interaction text. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang teks interaksi transaksional. Jadi kenapa kemudian kita harus belajar tentang teks interaksi transaksional itu sendiri? Because the lack of vocabulary mastery that students have is one of the obstacles in participating in learning English, especially in writing transactional interaction text material. Jadi kenapa kemudian kita belajar tentang teks interaksi transaksional itu sendiri? Karena ini merupakan salah satu media atau pembelajaran yang akan mudah meningkatkan vocabnya kita. Karena minimnya penguasaan kosakata yang dimiliki siswa menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran bahasa Inggris. Banyak yang sudah menempuh berbagai cara untuk memperkaya vocabnya atau kosakatanya dalam bahasa Inggris. Di antaranya yang mereka lakukan yaitu menghafal, membuat skor, latihan terjemahan, tebak kata, dan sebagainya. Itu adalah merupakan sebuah usahanya mereka untuk memperkaya vocabnya itu sendiri. Namun, mereka sering mengeluh kesulitan dalam memaknai suatu kata. Hal ini menghambat menjawab dan menangkap isi pertanyaan ataupun kuis ketika diberikan oleh guru ataupun siapapun itu. Jadi ini adalah merupakan salah satu pembelajaran yang mungkin akan memudahkan kita dalam belajar bahasa Inggris, karena seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya adalah bahasa yang gampang-gampang susah untuk pemula. Kita bisa memulainya itu dari interaksi atau kebiasaannya kita dalam sehari-hari. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang teks interaksi transaksional, di mana teks ini adalah bentuk teks interaksi yang dilakukan untuk meningkatkan vocab ataupun speaking dari pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Okay, for today there are 4 sessions that we will discuss in this afternoon about the text of transactional interaction. Jadi ada 4 bagian yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu apa itu teks interaksi? What is that text interaksi transactional? Yang kedua itu what the purpose? Apa sih tujuannya? Yang ketiga yaitu linguistic element atau faedah atau unsur kebahasaan dari teks interaksi itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu example. Okay, for the first, mungkin kita akan menggali terlebih dahulu apa sih teks interaksi transaksional itu sendiri, sehingga kita perlu mempelajarinya. Okay, jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kenapa kita perlu mempelajari teks interaksi transaksional? Jadi teks transaksional ini adalah teks yang digunakan seseorang untuk melakukan hubungan interaksi atau berinteraksi dengan orang lain dalam bahasa Inggris tentunya. Dan di sini untuk pelajar mungkin akan lebih memudahkan dalam praktis speaking dan meningkatkan vocabnya itu sendiri. Oke, sebagai interaksi dari bisa dikatakan definisi dari teks ini sendiri, teks interaction ini sendiri adalah sebagai media interaksi. Jadi dia digunakan untuk berinteraksi atau membangun hubungan dengan orang lain. Yang kedua, communication. Dia dijadikan sebagai media komunikasi komunikasi dengan orang lain dalam berbahasa Inggris tentunya, apakah menggunakan kata formal ataupun informal, yang tentu saja sesuai dengan lawan bicaranya, apakah lawan bicaranya teman sebayanya itu sendiri ataupun
lebih tua dari si si yang melakukan interaksinya atau yang memulai dua interaksi itu sendiri. Jadi mungkin untuk definisi secara umumnya dia itu transactional text is used to relate to other people. Jadi digunakan untuk other people, orang lain, berinteraksi dengan orang lain itu sendiri untuk membangun yang namanya relationship, hubungan. Jadi itu mungkin gambaran tentang apa sih itu text interaction transactional itu, kenapa kita perlu belajar. Nah, inilah tujuannya, inilah pengertian dari teks itu sendiri, yaitu untuk membangun bagaimana kita berkomunikasi, interaction, dan membangun relationship, dan tentu saja menggunakan dalam bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar tentang bahasa Inggris, bisa menggunakan teks interaksi transaksional itu sendiri sebagai media. Oke. Pembahasan yang kedua itu tentang tujuan. Mungkin penjelasan tentang tujuan itu sendiri sudah terbuka pada definisi, tapi saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang purpose atau tujuan dari teks interaksi itu sendiri. Nah, yang pertama itu sebagai media komunikasi. Jadi misal kalau kita sedang berbicara dengan native speaker yang asli, penutur bahasa Inggris yang asli itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan dia kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana cara berbahasa Inggris, membangun komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua yaitu dia sebagai interaction. Ya, tentu saja kalau kita melakukan komunikasi, tentu saja akan ada interaksinya atau akan ada timbal balik yang dilakukan dengan siapa kita berbicara. Dan untuk apa? Itu membangun sebuah relationship, hubungan. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang tentu saja dalam bahasa Inggris, maka kita selain akan menambah bagaimana kita speakingnya, kita akan menambah juga vocab dan akan menambah juga yang namanya relasi atau teman, karena kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Misal kita punya bahasa Inggris sebagai media bagaimana kita berinteraksi ataupun berkomunikasi secara sempurna lah, karena kita sama-sama menggunakan bahasa Inggris, bahasa kita sama-sama dimengerti. Itu adalah tujuan dari teks, belajar tentang teks interaksi itu sendiri. Yang ketiga yaitu membahas tentang elemen linguistic element. Jadi ada 3 bagian yang kita akan bahas. Yang pertama declarative sentence, adverbial, nomina. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang declarative sentence. Declarative sentence ini akan terdiri dari interrogative dan simple tense. Jadi adalah elemen dari declarative sentence. Kedua yaitu linguistic element adverbial. Jadi di adverbial ini terdiri beberapa kalimat atau sentence yang bisa digunakan. Yang pertama itu since, yang kedua ago, yang ketiga now, yang keempat clause. Jadi ada 4 ya elemen. Yang ketiga yaitu nomina. Nomina singular and plural. Nomina singular and plural, singular noun and plural ini correctly with or without, tanpa sebuah they, used to, my, they, dan lain-lain. Jadi ini adalah penggunaan kata untuk nomina singular and plural dalam linguistic element. Dan yang terakhir yaitu example. Ada 3 contoh yang saya tampilkan dalam slide pada hari ini. Yang pertama yaitu example 1. The example we is commanding ordering transactional conversation models.
situation, a mother order his son to do his homework. Jadi situasinya di sini itu ibunya menyuruh anaknya ini untuk mengerjakan tugas. Jadi you can see this slide. Mother, honey, don't you have assignment home? Son, sorry man, I have that busy. Mother, come on baby, this is the time to do it. Stop playing with your sister. Come on honey. Come on a minute more please. Jadi di sini itu si ibunya ini, si mothernya ini menyuruh anak laki-lakinya untuk mengerjakan tugas. Jadi inilah contoh dari commanding atau ordering transactional conversational. Yang kedua yaitu contoh dialog asking and giving information. Jadi di sini dia memberikan contoh. Yang pertama mungkin dia berbicara tentang what time is. Jadi dia berbicara tentang jam berapa ini. Otomatis akan ada interaksi yang diberikan kepada lawannya itu sendiri untuk menjawab pertanyaan dari si pemberi pertanyaan ini, what time is. Yang kedua, where is the cooking oil? Di mana dia bertanya, di mana letak cooking oil. Jadi otomatis yang si yang bertanya, si penyanyi ini akan dijawab oleh temannya, rekannya yang berada di dekatnya tentang yang tahu di mana cooking oilnya itu sendiri. Dan mungkin untuk penggunaan bahasa dan dibedakan berdasarkan umur. Maksudnya yaitu kalau dia lebih tua, otomatis dia akan menggunakan kalimat yang lebih formal. Misal kalimat non formalnya itu where is the post office. Jadi ini untuk kalangan sebaya, digunakan untuk kalangan sebaya. Sedangkan untuk orang yang lebih tua dari kita yaitu menggunakan do you know where the post office is. Jadi dia bertanya, apakah kamu tahu di mana kantor pos itu. Jadi ini adalah contoh dari kalimat ketiga. Kalimat kedua, dan untuk kalimat ketiganya itu sendiri, dia kalimat text interactional itu sendiri bisa digunakan di beberapa kalimat lainnya. Misal for short sentence, half sentence, with sentence, minimum and habit and must. Okay, I think enough for about the text transactional itu sendiri. I am Andi Mustika. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.